Mengenai laporan keuangan yang terkait dengan pengerjaan setelah kertas kerja 10 kolom. Ya, sekarang Bu Diah mau tunjukkan dulu mengenai cara pengerjaannya. Ya, oke, saya share screen dulu. Ya, oke, share. Ya, saya share dulu. Oke. Saya minta tolong apakah sudah terlihat di sana terkait dengan Oke, makasih ya. Saya minta tolong benar-benar karena kita ini kan terbatas virtual, kadang-kadang mungkin yang saya share kurang kelihatan, silakan nanti tolong di info ya. Nah, ini terkait dengan pembuatan laporan keuangan ya, pembuatan laporan keuangan itu kita mulai dari kertas kerja 10 kolom. Di YouTube saya, pengerjaan kertas kerja 10 kolom itu sudah ada. Nah, sekarang Bu Diah mau menunjukkan ini yang saya buatkan dari kalian. Ini ada neraca saldo. Ya. Ini latihan soal kedua sebenarnya. Yang mulai dari kas piutang usaha. Nanti kamu coba buka bukumu lagi. Ini dari neraca saldo diperoleh data jumlah keseimbangannya yang 79.100 ya. Nah, kemudian Bu Diah sudah mengajarkan membuat AJP. Maka kolom selanjutnya ya adalah mengenai AJP. Ini Bu Diah beri warna kuning. Kelihatan ya. Isinya debit dan kredit. Nah, kolom AJP ini dasar pembuatannya adalah dari kolom neraca saldo dan data penyesuaian. Ya, Bu Diah juga sudah membuatkan video di YouTube. Jadi materi ini karena siklus berarti memang harus dipahami dari awal ya. Nah, kemudian AJP ini ya dibandingkan dengan kolom neraca saldo itu nanti muncul kolom NSD. Warnanya hijau seperti ini. Apakah sudah terlihat kolom NSD itu? Kelihatan? Ya, kelihatan. Semoga cukup besar ya. Nah, caranya adalah kamu melihat yang ada di neraca saldo dan di AJP. Jikalau tidak ada perubahan angka dalam AJP, berarti angka tersebut langsung masuk di kolom NSD yang singkatannya neraca saldo disesuaikan di bagian debit dan kredit. Misalnya ini ada kas 7.000 ya kali 1.000 itu di debit. Karena AJP-nya kosong debit dan kredit, maka ini saya masukkan di NSD bagian debit 7.000 tanpa perubahan. Itu cara pengerjaannya. Ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, ini yang ada perubahannya supaya tahu. Ini ada piutang usaha. Nah, angka di neraca saldo debit 3.000. Maka ya, ketika di kolom AJP ternyata ada kredit angkanya 350 berarti debit ketemu kredit ya dikurangi.
yaitu 3.000 dikurangi 350, maka ketemu 2650. Diletakkan di debit. Mengapa? Karena ini kan sisa debitnya. Ya, maka Budiah ingatkan saldo normal, debit ketemu debit itu berarti ditambah. Debit ketemu kredit dikurangi, kredit ketemu kredit ditambah, kredit ketemu debit dikurangi. Itu nanti masuknya di kolom NSD. Kamu kerjakan sampai ke bawah ya. Ini debit kreditnya masuk ya. Oke, kemudian setelah itu ya, ini jumlah terakhir tuh harus sama ya, seimbang. Baik yang dari kolom AJP dan kolom NSD gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ya, dari kolom NSD ini masuk di kolom rugi laba. Budiah sudah membuatkan tersendiri video YouTube-nya juga. Bagaimana memasukkan ke kolom rugi laba. Ya. Nah, kalian ingat ini ya, kelihatan yang warna kuning rugi laba, yang masuk di dalam kolom-kolom ini adalah untuk pendapatan dan beban saja. Maka Budiah beri simbol P dan B. Ya, lah caranya berarti kamu cari dalam kolom neraca ini yang terkait dengan pendapatan, ya. Nah, ini sudah ketemu. Misalnya ini saya beri contoh kuning, pendapatan diterima di muka, ya. Nah, karena di angka yang ada di kolom NSD itu pendapatannya adalah di sebelah kredit sebesar 1.200 ini, maka memindahkannya juga di kolom rugi laba 1.200 tapi di sebelah kredit gitu caranya ya. Terus tarik ke bawah lagi, lihat ya. Oh, modal itu bukan pendapatan, maka ini dilewati. Prive bukan, dilewati. Masuk ini pendapatan ya. Pendapatan termasuk harus masuk di sini pendapatan. Oh, dari kolom NSD ini angkanya 31.400 di kredit ya. Maka masukkan di kredit 31.400. Terus gitu sampai semua beban-beban juga. Karena isinya tadi pendapatan dan beban. Ya. Jadi ini contoh beban gaji. Di NSD angkanya 4.600 ya. Nah, maka masuk di dalam rugi laba ya, debit 4.600. Terus sampai ke bawah ya. Nah, tapi perhatikan untuk kolom rugi laba itu jumlahnya memang tidak seimbang. Ya. Baru setelah diselisihkan ya, itu saldo rugi laba akan sama dengan saldo yang di neraca. Gitu. Itu baru benar. Tapi kok pengerjaannya itu ternyata ini ya saldo rugi laba dan saldo neraca itu enggak seimbang, berarti ada yang salah ya. Nah, sekarang perhatikan ya. Kalau kolom rugi laba tadi isinya pendapatan dan beban, kalau kolom neraca isinya HUM. Artinya harta, utang dan modal. Harta itu apa? Misalnya ada kas, ada piutang usaha, sewa dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, akumulasi, ya. Tapi akumulasi itu masuk kredit karena sifatnya menyusut berarti mengurangi. Ya, gedung. Kalau gedung itu juga harta, ya, maka masuk di dalam kolom neraca. Akumulasi menyusut, mengurangi berarti masukkan di kredit, ya. Setelah harta selesai semua baru masuk utang. Ini ada utang usaha. Ya, 1. Ini dari NSD-nya di kredit, maka di sini pindahkan kredit, ya. Lalu modal dan prive juga masuk di dalam neraca. Terus ke bawah ternyata ini ada utang lagi. Utang di sebelah kredit 1.000, ya. Nah, maka di sini juga masuk di kredit 1.000, ya. Nah, caranya seperti itu. Nah, setelah kertas kerja 10 kolom ini selesai, ya. Setelah kolom kertas kerja selesai, baru di sini ya nanti yang dibuat laporan keuangannya adalah laporan laba rugi, berarti kolom yang ini, kolom RL ini, ya, dan kolom neraca, ya. Jadi nanti yang dibuat kalau laporan keuangan berarti langsung 2 kolom ini aja, berdasarkan rugi laba dan neraca. Ini yang menjadi tugasmu ketika kamu di Camilo membuka assignment. Ya, contoh soalnya itu berarti meneruskan yang dari video YouTube saya yang terakhir. Linknya sudah saya bagi. Nah, nanti kalau kamu caranya memasukkan, berarti kalau membuat laporan
rugi laba berarti nanti rumusnya adalah pendapatan dikurangi beban. Nah, ini pendapatan kurangi beban, ya. Maka kalau kamu perhatikan di situ kan muncul bahwa muncul bahwa yang di sini rugi laba hanya pendapatan dan beban. Nah, caranya seperti apa? Ya nanti laporan rugi laba, terus namanya dan periodenya, ya. Misalnya berarti di sini pendapatannya adalah pendapatan diterima di muka, ya. Pendapatan, tak tulis pendapatan. Terus pendapatan diterima di muka, ya. Itu angkanya katakanlah ada ini 1.200, ya. Tak ambil dari sini, ini kredit. Terus masih ada lagi di sini, ya, ada pendapatan jasa, ya. Tulis di sini pendapatan jasa, ya. Pendapatan jasa di sini kredit sebesar ini, ya. Kodenya 401, 31.400. Sama dengan ya 31.400. Nah, baru jumlahnya ini dijumlahkan. Di sum. Ya, di sum. Oh, ketemunya 32.600. Ini ketemunya. Ini tulisannya berarti adalah total pendapatan. Oke, gitu ya. Ini kita bikin laporan laba rugi dulu. Baru kemudian yang berikutnya adalah beban. Beban tadi apa saja di sini? Ya, kamu lihat ya. Ada beban gaji, beban iklan, beban bunga dan rupa-rupa. Tulis semua di sini. Ya. Oke. Nah, angkanya yang mana? Tadi di kolom rugi laba. Ya, kolom rugi laba ini mulai dari 4.600, 400, 1.400. Ini tak copy paste aja di sini. Ya. Oke. Mulai ada beban gaji dan seterusnya. Ya, tak copy paste. Oke, sama ya. Nah, terus di bawahnya masih ada beban enggak? Oh, ada, Bu. Ada beban perlengkapan, beban penyusutan, ya, beban penyusutan gedung, peralatan, ya. Kemudian ada beban iklan. Ini berarti di copy lagi dulu, ya, masukkan di bawahnya tadi. Ya. Oke, ini ya. Jumlahnya berapa aja? 600, 620, 6.000, 1.250. Ini jumlahnya juga tak copy di sini. Ya. Oke. Pakai value angka aja ya. Nah, kemudian selesai, bawahnya ternyata masih ada lagi nih. Ada beban gaji ya. Beban gajinya 1.000. Ya, ini tak copy lagi. Beban gaji 1.000. Ya. Nih, beban gaji 1.000. Oke. Seperti ini. Kemudian ada beban kerugian piutang. Ya, masih ada satu lagi nih. Jadi seluruh beban harus masuk, ya. Jumlahnya beban kerugian piutang dari NSD-nya adalah 350. Ya, 350 masukkan sini. 350. Nah, terus setelah itu ya, kamu jumlahkan seluruh beban yang ada. Ya, 4.600 ini ya, beban gaji, beban iklan, beban bunga dan jumlahnya ini dijumlahkan semua seret ini. Ya. Saya jumlahkan semua. Hasilnya ketemu 17.820. Ya, ini hasilnya tak beri ini. Berarti tulisannya total beban, ya. Jadi kalau yang di atas total pendapatan, ya. Kemudian kalau yang di bawah ini total beban. Nah, di sini beban itu kan sifatnya mengurangi, ya. Maka angka 17.820 ini, ya, masukkan di sini aja enggak apa-apa, WC. Bentar, ini tak cut, tak masukkan sini ya 17.80. Nah, pendapatan kurangi total beban berarti seperti ini. Sama dengan 32.600 ini jumlah pendapatannya dikurangi total bebannya 17.820 ketemu 14.780. Seperti ini. Berarti ini adalah laba. Ya, kenapa? Karena jumlah 326 ini dikurangi bebannya masih sisa. Ya, oke. Jadi kamu perhatikan sekali lagi kesimpulannya kalau bikin laporan laba rugi ini kamu lihat kolom laba rugi dengan cara pendapatannya dijumlahkan berapa semuanya dikurangi dengan seluruh beban yang ada. Ya, oke. Itu nanti harus sama. Itu cara pengerjaannya ya. Oke, saya tunjukkan.
Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Nanti sambil kamu cek jumlahnya ya. Terus kemudian kalau membuat laporan keuangan yang bentuknya neraca, itu kita melihatnya berarti kolom neraca yang ini. Mulai dari kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka. Ini di video YouTube saya sudah ada. Ya. Nah, berarti caranya bagaimana? Ini saya hide dulu saja, ya. Berarti caranya adalah membuat neraca, ya. Neraca, kemudian di sini aktiva, kemudian di sini pasiva. Kamu masih ingat persamaan dasar akuntansi enggak? Ya, aktiva itu hutang, ya. Aktiva itu aset, ya, atau harta, ya. Kemudian kalau pasiva berarti utang plus modal, ya. Nah, ini caranya berarti asetnya apa saja? Mulai kas, piutang ini, ya. Di copy pindahkan ini yang termasuk harta, ya. Oke. Nih, kemudian ya, jumlahnya bagaimana? Jumlahnya tinggal copy di sini. Ya. Oke. Ini dulu. Caranya seperti itu. Oke. Kemudian lihat, karena akumulasi tadi sifatnya mengurangi, berarti ini harus dalam kurung karena nanti mengurangi. 1820. Maka di sini muncul tanda min, ya. Kalau kamu perhatikan tuh muncul tanda min di sini. 1820. Terus gedungnya 50 nih, ya, masuk sini. Kemudian ini penyusutan, ya. Nih, masukkan sini tapi juga dalam kurung karena min mengurangi, ya. Oke. Nanti kan kalau dijumlah akan sama. Maka muncul tanda min, ya. Terus di sini ada modal Adam dan prive Adam, maka masukkannya di kolom pasiva. Ya, ini tapi masuknya yang di modalnya aja, ya. Oke. Seperti ini, ya. Modal Adam berapa angkanya? Di sini 25 kredit. Maka dia kan kolomnya di pasiva, ya. Oke, seperti ini. Bentar. Nah, ini harusnya nih seperti ini, ya. Tak kecilin biar nggak tutup. Ini. Nah, 25. Terus ada utang. Utang ini juga dimasukkan di sebelah pasiva. Ini masukkan di sini, ya, pasiva, utang. Ya. Utang gaji berapa di sini? 1000, ya. Masukkan angkanya 1000, ya. Kemudian ada utang apa lagi di sini? Utang gaji, ya. Ini masukkan utang gaji, ya. 1000 juga, ya, utang. Ini cara pengerjaannya laporan seperti itu, ya. Terus nanti dijumlahkan keseluruhannya harus sama, ya, harus sama, ya. Nanti kalau tidak sama berarti ada sesuatu yang kurang tepat, ya. Kalau kurang tepat berarti cek lagi, ya. Oke, ini berarti ada yang kurang tepat, nanti dilihat lagi jumlahnya, ya. Tetapi intinya adalah bahwa ya ketika membuat laporan keuangan rugi laba yang kamu lihat kolom ini, kolom rugi laba dan kolom neraca, ya, seperti itu ya. Nah, ini harusnya seimbang seperti ini sudah benar pengerjaannya. Sampai di sini coba ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Coba ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak ada saya stop share ya dulu. Oke, saya stop share. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya mau memberi presensi dulu kepada kalian ya. Langsung di sini tanggal 21 Oktober ya. Aska ada, kemudian Agung Darmawan. Coba. Ada, Bu. Ya, oke. Kemudian Ahmad Dunasa tidak hadir ya. Kemudian Aisyah Nasara tidak ada. Speakernya masih di mute tuh. Oke. Ya, kemudian Ariana. Ada, Bu. Oke.
Ariana. Kemudian Aufa, Mareta. Hadir, Bu. Ya. Ayu Yulia Stuti. Ada, Bu. Oke. Kemudian Claudius Daru. Hadir, Bu. Ya. Fahrel Septa. Ada ya? Oke, saya lihat tuh. Terus kemudian Fatika. Fatika. Fatika nggak hadir ini. Karena nggak ada ya. Farel ada, Fatika nggak ada. Kemudian Veila. Bu. Ya. Coba. Ya, oke, sudah lihat saya. Ya, kemudian berikutnya Feni Melati. Ada, Bu. Ya, kemudian Geraldo Satria. Belum hadir, tidak hadir. Lailina Fitri. Hadir, Bu, Bu. saya Bu Geraldo Satria, Bu. Lupa on mic. Oke. Lailina. Geraldo hadir. Hadir, Bu. Lailina, oke, hadir. Kemudian Mareta Widyasuti. Hadir, Oke, Bu. ya. Marsyanda Nasala. Tidak hadir. Maulida. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Novendra. Tidak hadir. Kemudian Muhammad Alif. Tidak hadir. Kemudian Muhammad Rifki. Hadir, Bu. Oke, coba on cam dulu. Saya belum lihat soalnya. Hadir, Bu. Muhammad Rifki. Ya, coba bentar ya. M. Rifki. Ya. Kemudian kalau sudah ada Muhammad Ikhwan. Ada, Bu. Ya. Kemudian Nasna Rahma. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Nicholas Kevin. Nicholas Kevin. Gak hadir. Kemudian Ocha. Ocha. Ocha ini tuh telat lagi. Ya, baru enter. Ya. Kemudian Putri Endayana. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Putri Regina. Oke, hadir Bu. ya. Kelihatan. Rama. Tidak hadir. Rida Rahma. Hadir, Bu. Rida Rahma, oke. Kemudian Rizkia Anora. Rizkia Anora tidak hadir. Rizky Arfiansah. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Rizky Aziz. Tidak Hadir, Bu. Yang mana? Oke. Rizky Aziz. Oke, baru on. Kemudian Ruri Nova. Novan dia. Tidak hadir. Syahwan. Ada. Oke, Hadir. saya lihat ya. Safira. Hadir. Syafira ya. Kemudian Tasya Putri. Hadir, Bu. Tasya, bentar, tak lihat dulu. Yang bersuara Tasya Putri. Hadir, Bu. Ya, oke, kelihatan. Kemudian Vincenzo. Hadir. Ya, oke. Coba saya cek sekali lagi ya. Berarti yang tidak hadir Ahmad Dunasa. Ini Claudius ada nggak Claudius? Ada, Bu. Mau kok kita orang ngomong ya? Oke, berarti Ahmad Dunasa tidak hadir. Kemudian ini. Claudius ada. Iya, Claudia ada. Fatika nggak ada ya. Tadi berarti ini panggilan kedua nggak ada. Kemudian Geraldo tadi ada sudah. Terus Marsyanda, ini panggilan kedua.
Oke, nggak ada ya. Kemudian Muhammad Novendra, panggilan kedua. Nggak ada. Kemudian Muhammad Alif, juga nggak ada. Kemudian Nicholas, juga nggak ada ya. Ini panggilan kedua semua. Ini sampai tak cek. Ocha ini tadi tak kasih T ya. Kemudian Rama juga nggak ada. Hah? Tadi udah masuk di laptop kan, terus tadi laptopnya itu kameranya rusak, terus pindah di HP. Jadi kayak masuk 2 kali gitu loh, Bu. Ya, oke. Hadir, penting hadir. Besok jangan ini lagi. Rama. Iya, Bu. Rama memang nggak ada ya, Rama ya. Oke. Terus Rizky Anora juga ini ya. Selesai. Maaf. Rizky Anora itu tadi juga agak ngehang HP-nya, Bu. Tadi sudah masuk. Ini coba masuk lagi masih belum bisa. Ya, oke. Terus? Makasih, Bu. Ya. Kemudian Ruri nggak ada ini ya. Oke ya, berarti ini panggilan kedua nggak ada ya. Cukup berarti ini toh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelasmu 8. Nanti rekapnya siapa saja tak masukkan di grup ya. Oke, jadi intinya adalah seperti ini ya. Tadi Budia sudah memberikan materi yang terkait dengan membuat laporan keuangan tapi dari kertas kerja 10 kolom ya. Di mana poinnya bisa kamu lihat di buku paketmu ya. Buku paketnya tuh seperti ini, yang seperti ini harusnya ya. Tapi katanya kelasmu tuh enggak ada karena itu peminatan. Ya, tapi Budia sepertinya pernah memfotokan setiap halamannya di sana ya. Maka pesan saya yang terakhir adalah sebelum tak akhiri, tolong semua tugas assignment yang ada di Camilo dilengkapi sebelum mata Camilo tertutup. Karena di sini tugasnya sudah sampai pada laporan keuangan dari kertas kerja 10 kolom, rugi laba dan neraca. Gitu ya. Karena besok minggu depannya kalau materi ini selesai saya akan memberikan ulangan buat kalian. Ya, mulai jurnal penyesuaian itu kan juga belum ulangan, kemudian neraca saldo sampai dengan kertas kerja belum ulangan, itu nanti akan saya berikan ulangan. Sampai di sini ada pertanyaan dulu enggak? Kira-kira? Ya, saya makasih karena responnya cukup baik ya pakai Zoom. Ini karena terlihat ya, saya nggak tahu tadi Google Meet memang hanya simbol-simbol seperti itu, maka saya terus pakai Zoom gitu ya, sehingga saya ngelihat respon kalian dan face kalian, walaupun di sini ada juga yang terus dimatikan, kayak Vincenzo nih, mati lagi nih, Ayu Yulia Stuti, mati neh, ya toh. Ya gitulah ya, sebenarnya mudah tapi dipersulit gitu ya. Maulida ini juga mati lagi, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti rekap persensi saya berikan. Jangan lupa tugasnya. Jika yang belum lengkap, mumpung Camilonya belum tertutup, silahkan dilengkapi. Untuk penilaian kalian di rapot semester 5 ini. Tolong ya, kalau kemarin kan masih PTS. Ya, tolong itu gambaran dari tugas kalian, ulangan harian kalian, dan CBT kalian. Udah saya olah seperti itu, masih ada waktu untuk rapot semester 5 dan 6. Terima kasih semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya akhiri. Terima kasih buat kerjasamanya. Ya, kalian bisa live ya. Oke, thank you. Boleh live. Ya, Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya.